Ini dia 5 rahasia cara jadi YouTuber sukses buat kamu yang masih kerja full time. Nah, ini guys ya. Gue paham banget buat kamu yang masih kerja full time sekarang. Tentunya nggak gampang untuk memulai karir baru jadi content creator atau YouTuber. Tapi nggak gampang bukan berarti nggak bisa. Ya, atau bahkan nggak mungkin. Karena ini buktinya. Salah satu murid gue, Mas Pri, baru aja berhenti kerja dan sekarang bener-bener full time berkarir jadi content creator YouTube. Wow, keren banget ya. Dan dia cerita, emang sih nggak gampang, tapi bisa. Nah, gue akan sharing ceritanya dia kepada kamu hari ini supaya kamu juga bisa belajar gimana caranya punya kerjaan full time tapi tetap bisa jadi content creator. Jadi dia cerita sama gue, sepulang kerja dia itu makan malam, oke, jam 7, kemudian istirahat bentar dan mulai ngonten mulai jam berapa? Jam 9 malam sampai jam 1 malam. Wow, gila banget ya. Perjuangan Pak? Yes, pasti. Nggak gampang? Yes, pasti. Tapi jika dibandingkan dengan bisnis konvensional, bikin video itu kamu cuma rugi waktu dan tenaga aja di awal. Dan nggak ada resiko hilang modal. Nggak seperti bisnis lainnya. Bener nggak? Jadi kalau gue bandingkan dengan bisnis lain, contoh kemarin gue nanya tentang franchise bikin tahu goreng. Lo tahu nggak ya? Untuk franchise tahu goreng cuma pakai rombong doang, itu gue perlu keluar modal 25 juta. What? 25 juta gue udah bisa beli iPhone yang paling baru, bener gak ya kan? Ataupun juga MacBook yang bagus, bener? Bisa paham di sini ya guys ya. Jadi kalau dari segi modal aja, lu cuma dapat rombong jualan tahu goreng ya kan? Dan masih nggak tahu juga itu hasilnya seperti apa dan belum tentu juga langsung. Dan kemudian ada resiko lagi misalnya kalau makanannya busuk ya kan nggak laku dan lain sebagainya. Belum lagi lu mesti jagain lagi setiap hari. Bisa paham di sini guys ya. Dan itu menurut gua nggak cocok kalau misalnya kamu full time. Tapi kalau jadi content creator ya kan, itu menurut gua masih bisa dikerjain full time. Tapi memang ya mesti berkorban, oke? Kayak tadi Pak Pri ya kan, itu jam 9 malam sampai jam 1 malam. Tapi apalah arti waktu yang kamu korbankan itu untuk masa depanmu? Karena buktinya sekarang dia berhasil keluar dari kerjaan full time-nya dan dia sekarang benar-benar jadi full time content creator. Tapi memang nggak gampang ya. Kalau ngomong modal, jadi content creator tentu aja perlu modal ya. Dan ada beberapa hal yang memang lu perlu beli. Dan don't worry, nanti gua akan kasih beberapa rekomendasi yang mana yang lu perlu beli dan harganya nggak mahal-mahal banget. Dan kerennya adalah lu beli sekali bisa dipakai berkali-kali. Dan kalau udah berhasil kayak Mas Pri ini, akhirnya dia membuahkan hasil setelah 1,5 tahun konten. Dia berhasil menggantikan income kerja bulanannya dengan income dari YouTube aja. Keren banget bukan? Nah, kalau menurut kamu keren, gimana kalau kamu kasih like dulu sekarang? Karena kali ini gue akan share 5 rahasia agar kamu bisa jadi YouTuber sukses meskipun masih kerja full time. Oh ya, sebelum lanjut, gue pengen sharing dulu nih. Kamu mau nggak belajar langsung sama gue 2,5 jam? Kalau mau langsung klik like sekarang guys. Soalnya gue pengen bagi-bagi ke 1 orang pemenang beruntung. Tiket ke webinar YouTube Content Revolution dan akses ke channel Telegram Premium pejuang konten VIP senilai 250.000. Wah, mantap ya. Oke, syaratnya gampang banget. Cukup tebak aja video ini bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan ya. Tulis langsung sekarang di kolom komen tebakan kamu berapa viewsnya. Nanti yang menang adalah yang komennya paling akhir dan paling deket dengan angkanya. Dan pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. Pasti ada 1 pemenang, oke? So langsung aja ditebak dan komen sekarang ya. Oh iya, nggak ada batasan komen. Kamu boleh komen sebanyak-banyaknya. Jadi semoga kamu beruntung. Dan sekarang yuk langsung kita mulai belajar jadi content creator sukses bareng gua Michael Sugiarto. Let's go. Inilah 5 rahasia cara jadi YouTuber sukses buat kamu yang masih kerja full time. Yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, ini nggak usah ngomong deh ya. Manajemen waktu baik yang kerja full time ataupun nggak kerja full time itu tetap penting ya. Tapi apalagi buat yang kerja full time. Karena kenapa? Kamu dari pagi sampai sore misalnya udah kerja seharian. Jadi mau ngeluangin waktu itu bener-bener mesti disiplin banget. Jadi kata kuncinya di sini disiplin ya. Jadi seperti kayak Pak Pri tadi ya. Dia itu udah meluangkan waktu pokoknya jam 9 sampai jam 1 nggak bisa diganggu. Istrinya mau ngapain nggak bisa diganggu. Anaknya mau ngapain nggak bisa diganggu ya. Pokoknya setiap hari dia kerjain itu. Jadi dia fokus banget guys ya. Kenapa dia bisa sefokus itu? Again ini balik lagi ke kamunya ya. Tujuan kamu bikin YouTube atau bikin konten ini buat apa? Kebanyakan orang misalnya, oh saya mau dapat tambahan uang. Oke, nggak ada masalah. Oh saya mau jadi terkenal. Boleh, nggak ada masalah. Oh saya pengen menyalurkan hobi saya biar lebih banyak diketahui orang banyak, boleh juga. Apapun itu oke. Again, kalau misalnya kamu benar-benar niat, ya kan, misalnya kalau Pak Pri itu niatnya memang dia pengen retire dari kerjanya, karena kayaknya dia tinggal beberapa tahun lagi dia perlu retire gitu ya. Jadi dia udah nyiapin dulu dari sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya tujuan seperti itu, tentunya dia lebih bahasanya lebih gangho. Gangho apa ya bahasa Indonesia ya? Lebih niat gitu ya. Nah, semakin kamu niat ya kan, semakin kamu akan punya determinasi ya. Kamu akan semakin disiplin dan kamu akan ngikutin jadwalnya kamu. Tergantung lagi dari niatnya kamu tuh bikin konten kreator ini atau bikin YouTube ini seperti apa. Kalau kamu benar-benar niat, gue yakin ya kan, pasti
kamu bisa. Dan jangan lupa banyak-banyak doa. Itu adalah rahasia yang pertama. Nah, rahasia kedua ini menurut gue juga penting banget. Nah, rahasia kedua ini adalah fokus untuk belajar bikin habit baru atau kebiasaan baru. Oke, maksudnya apa sih, Pak? Maksud gue gini, kebanyakan orang itu kan tidak punya cita-cita jadi YouTuber, jadi content creator, bener nggak? Di sekolah juga nggak pernah diajarin. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Kamu mesti punya habit baru atau kebiasaan baru untuk bikin konten ini. Caranya gimana? Caranya sebenarnya simple, ya kan? Kalau buat teman-teman yang mungkin ya di sini punya hobi yang lain, misalnya hobi olahraga, kamu misalnya hobi futsal, kamu misalnya hobi bulu tangkis, kamu hobi main gitar, ya kan? Itu hobi, bener nggak? Tapi di awalnya coba pikir-pikir, ya, sebelum jadi hobi kamu, apa yang membuat kamu tertarik? Emang pada saat kamu main futsal udah kepikiran, oke, gue mau main futsal sampai gue jadi futsalers yang kaya raya seperti Ronaldo. Itu football ya. Tapi anyway, ya kan, itu nggak seperti itu, bener nggak? Kamu kamu ngikutin hobi itu karena memang kamu seneng aja, kamu kepengen. Mungkin kamu pertama pengen olahraga, mungkin diajak temen dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ada sebuah sense of belonging ketika kamu mulai hobi tersebut. Kalau saya hobinya waktu itu adalah belajar bela diri. Caelah, oke? Waktu itu yang membuat saya pengen belajar bela diri adalah saya merasa diri saya lebih aman gitu ya. Karena dulu saya sekolahnya di tempat yang cukup rawan, banyak terjadi penodongan dan lain sebagainya. Jadi saya merasa nggak secure gitu guys ya. Jadi dengan belajar bela diri ya kan, saya ngerasa saya lebih secure. Meskipun ya puji Tuhan tidak pernah terjadi apa-apa, oke? Tapi tetap aja saya ngerasa saya perlu membekali diri saya dengan sesuatu. Nah, itu yang membuat saya jadi menekuni hobi tersebut. Tadinya untuk belajar bela diri tersebut atau mungkin futsal atau bulu tangkis apanya, itu nggak ada di jadwal saya guys, nggak ada. Saya kuliah itu ya pokoknya habis kuliah, sekolah ya kerjain PR, pulang main sama temen atau di rumah aja gitu, seperti itu. Tapi gara-gara sekarang gue punya hobi baru, yaitu belajar bela diri, ya kan? Mau nggak mau, ya kan? Gue harus menyesuaikan schedule gue. Bisa paham? Ada yang dikorbanin. Jadi misalnya, jam segini, gue menyisihkan waktu guys ya. Gue menyisihkan waktu untuk dikorbanin. Jadi itu yang kita lakukan supaya bisa membangun habit yang baru. Nah kebanyakan orang gini guys ya, kepengennya punya banyak duit, kepengennya jadi content creator, tapi tidak pernah menyisihkan waktu. Terus ditanya, kenapa nggak bikin video? Kenapa nggak ngupload? Ya, karena nggak ada waktunya, Pak. Hey, semua orang punya waktu yang sama, 24 jam. Lu punya 24 jam, gue punya 24 jam. Bedanya apa? Bedanya kalau gue, ya kan, gue menyisihkan waktu gue khusus untuk bikin konten. Jadi waktu itu dicari guys ya. Waktu itu kita sediakan ya. Itu tidak tersedia nih waktunya buat kamu. Nggak ada guys ya. Lu mesti cari sendiri, lu mesti sediakan sendiri, lu mesti siapin waktu itu. Supaya lu bisa bangun habit ini. Kalau udah siapin waktunya dan kamu ikutin terus ya kan habit ini, pelan-pelan ya kan kamu akan mulai ada habit baru. Sama seperti kayak saya misalnya belajar bela diri tadi. Oh pokoknya setiap hari apa saya akan pergi belajar bela diri. Setiap hari apa kita akan main futsal. Setiap apa kita akan main gitar. Bisa paham di sini guys ya. Jadi bukan iseng-iseng berhadiah guys, bukan, ya kan? Ini memang kamu perlu niat dan kamu perlu siapin waktunya untuk bangun habit-habit ini. Rahasia selanjutnya ini juga penting banget menurut gua dan ini menurut gua bahkan dasarnya dari semuanya ini ya. Coba kita lihat. Nah, sesuai janji gua akan sharing apa sih kira-kira bare minimumnya untuk mulai bikin konten dengan peralatan konten yang seadanya, oke? Dan ini semua adalah barang-barang rekomendasi gue yang udah gue pakai sendiri. Karena gue nge-review banyak sekali barang, jadi gue bisa kasih tahu lo apa yang the best buat lo. Ini menurut gue pertama yang paling penting adalah tripod. Lo beli tripod yang kayak gini guys ya, oke? Ini sekarang nggak terlalu mahal. Cuma yang paling penting ciri-cirinya gini, mau merek apapun boleh, oke? Nah, ini yang atasnya bisa independen muter sendiri. Oke, ini bisa muter sendiri. Ini salah satu yang gue beli bagus, ini Mixio gue lupa ya. Nanti linknya gue sertakan ya di kiri bawah sini sama di deskripsi ya. Nanti lo bisa lihat sendiri kalau pengen beli. Oke. Nah, yang ini bisa independen. Atasnya independen begini, lihat ya bagian sininya. Kemudian ininya di sininya, sebentar, ini udah gue kencengin soalnya. Ini juga bisa independen. Kemudian ini atasnya, ini juga bisa independen. Weh, keren nggak ya? Nah, make sure guys ya, yang ininya tuh punya pengunci. Karena gue punya satu ada yang ininya nggak ada pengunci. Jadi cetlok udah lama-lama dia loose gitu ya guys ya. Jadi ini lebih bagus menurut gue ya. Nah, ini modelnya jadi semuanya lu bisa atur. Bagian sini diatur 1, 2, 3, 4. Ini juga bisa muter, bisa diatur ya. Kemudian satu lagi yang gue suka, ini tuh bisa dimasukin jari ya. Karena kalau misalnya ininya full, ini kalau narik ini kan sakit ya. Kalau masukin jari bisa kayak gini guys. Ya, ini salah satu yang gue suka banget. Cuma make sure paling penting adalah ininya bisa muter 360 derajat di atas. Ya. Kalau yang seri yang ini udah ada Bluetooth-nya juga, jadi kamu tinggal nyalain doang dan nyalainnya
make sure yang model gini nggak perlu pasang-pasang baterai ya, tinggal dicas aja kayak gini ya. Ini bagus, oke? Kalau lu mau coba, nanti gua taruh di link deskripsi di bawah ya guys. Nah guys, beda yang kayak gini ya guys ya. Jangan beli yang model kayak gini. Ini gua nggak kasih lihat mereknya ya guys ya, oke? Nah, jadi ini modelnya adalah, lu lihat di sini ya, dia atasnya tuh atasnya nggak bisa independen guys ya, nggak mati dia. Jadi kalau misalnya kita pengen puter ya, kita pengen puter kayak gini nih, misalnya kayak gini nanti ya. Kita pengen puter, ini mau puter, ini bawahnya harus muter juga guys. Oke, kalau kayak gini jelek. Oke, nanti kalau di bawahnya ini keputer juga, kadang-kadang kita mentok gitu ya. Paham ya guys ya? Makanya tripod itu yang pertama beli yang model kayak gitu. Kemudian next yang penting lagi adalah mic wireless. Bukan yang ini. Gue merekomendasikan banget ini guys ya. Gue udah pakai sendiri. Ini mereknya Boya guys. Lu cek sendiri ya. Ini sekarang, dulu gue beli itu 1 juta lebih guys. Ini sekarang harganya turun guys, cuma 900 ribuan sekarang ya. Mungkin udah banyak yang pakai, jadi makin banyak stoknya ya guys ya. Jadi ini harganya cuma 900 ribuan. Nanti lu cek aja linknya di deskripsi ya guys ya. Gue taruh ya, atau di kiri bawah sini udah ada. Ini ada 2 macam ya. Ini bedanya apa? Yang ini, gue lupa serinya yang mana ya, tapi modelnya gini. Ini tuh enaknya karena dia bisa ganti-ganti di sini ya. Bisa ganti buat iPhone dan juga bisa buat Android. Jadi ini enak ya guys ya. Ini pakainya langsung colok aja ke HP, kayak iPhone gini, langsung colok di sini. Tlek. Nah, kemudian satu yang bagus menurut gue, considered banget, adalah ininya tinggi guys. Ininya tinggi. Karena gue pernah beli beberapa yang murah ya guys ya. Bukan hanya kualitasnya kurang bagus, tapi ininya mepet banget dengan ini. Ini gue ada casing loh guys ya. Ada casing, ada ini masih bisa kepake guys ya. Jadi ini menurut gue bagus banget. Dan juga kualitasnya, merek ini guys, ya, gue nggak di-endorse by the way ya, gue kasih tahu aja ya. Boya ini ya kan, itu gue udah pakai mungkin ada 20 tahun lebih. Sejak gue dulu pernah jadi wedding videographer ya. Dan ini adalah dulu itu merek murahnya wedding videographer, oke? Dan lu tahu sendiri lah wedding videographer itu tuntutannya seperti apa ya. Oke, jadi bukan buat konsumen lagi tapi memang buat profesional guys ya. Ini udah ada apa ini, kalau misalnya di luar ya lu pakai ini windscreen-nya. Dan juga ini kerennya udah ada ini guys. Nah, ini buat apa guys? Kalau lu pakai DSLR ya kan, lu bisa colok pakai ini. Ya, lu bisa colok pakai ini. Nah, makanya gue bilang ini all in one, cocok banget, dan ngecasnya juga cuma pakai ini doang. Ini harga kalau nggak salah sekarang 900 ribuan, lu cek aja sendiri ya guys ya. Kalau dapat kupon mungkin bisa lebih murah lagi. Nah, kalau lu misalnya mainly syutingnya pakai ini doang, ya kan, pakai HP, saran gue, lu juga consider yang ini. Nah, Boya yang ini beda guys ya. Ini sedikit beda. Ini bedanya di mana? Kalau yang ini, ups, masih ketutup semua. Coba kita buka. Nah, yang ini guys. Dia ini modelnya lebih cantik ya. Cakep ya ini ya. Ngecasnya di sini juga guys. Ya. Nah, ini kalau lu buka begini. Nah, ini guys dalamnya. Modelnya kancing. Wah, putih guys ya. Kenapa kancing ini keren? Karena ini ada magnetnya guys. Nih, ada magnet. Nah, kayak gitu guys ya. Ada magnetnya. Ini cocok kalau misalnya lu pakai apa ya? Pakai kaos. Kalau pakai kaos kan taruh di sini meleot-meleot gitu. Nggak enak ya. Kalau pakai gini guys. Ya. Ini tinggal taruh gini. Jerak. Udah beres guys. Keren kan? Dan ininya juga sama guys. Cuma ini nggak ada apa ya? Ini bukan nggak ada sih. Maksudnya ini coloknya lu mesti milih dari awal. Kalau ini coloknya ke iPhone doang ya kan. Again ininya juga tinggi ya. Ininya juga tinggi. Jadi meskipun gua pakai casing bisa masuk, oke. Kalau yang jelek tuh nggak bisa guys ya. Terlalu mepet, oke. Nah, ada juga yang bisa pakai Android punya yang USB-C ya, USB-C. Again, terserah kamu mau pilih yang mana ya kan. Ini harganya juga udah turun. Kemarin tuh 1 juta lebih ya kan. Sekarang ini gua ngecek cuma sekitar 900-an ribu aja. Ya, kalau mau ngecek, cek aja langsung di kiri bawah guys. Oke. Di kiri bawah udah dari officialnya ya. Alright, itu ada mic wireless. Sesudah mic wireless, next yang kita perlukan adalah ini guys. Lampu. Ya. Lampu zaman sekarang ya kan, jangan beli yang segede-gede bagong nih ya. Ini gue udah punya yang udah lama banget ya. Semuanya tuh gede banget guys. Gue perlu punya studio yang gede. Kalau misalnya lu cuma punya di kamar, lu nggak bisa pakai yang gede ya kan. Nah, lu pakai model LED kayak gini ya. Ini ada satu yang gue rekomendasiin dari Mixio. Ini ya bagus ya menurut gue ya. Karena kenapa? Pertama ceper, enteng, nggak makan banyak apa listrik ya kan, dan kemudian murah. Yes. Terus dia udah ada remote-nya guys ya. Udah ada remote-nya. Nah, udah ada remote-nya di sini ya. Jadi lu bisa pencet, dan warnanya cuma 2. Warnanya nggak perlu macam-macam guys ya. Warnanya cuma 2 ya kan. Warnanya dia bisa putih ataupun kuning. Kemudian bisa mix antara putih dan kuning ya. That's it. Itu yang lu perlukan. Saran gue lu beli 2 ya. Lu beli 2 supaya apa?
supaya lu bisa punya lampu even. Jadi kalau gue syuting kayak gini guys, lampunya tuh selalu 2. Ya, lampunya selalu 2. Oke? Of course, ada yang lain misalnya lebih canggih, ada hair light lah, ada belakang. Ya kita nggak pikir itu dulu ya. Kita pikir yang bare minimum. Oke? Sesuai dengan janji gue. Nah, kalau lu pengen ngecek, linknya gue sertakan semua ada di deskripsi. Kalau lu pengen beli, silahkan ya. Nah, rahasia selanjutnya supaya kamu bisa jadi YouTuber sukses meskipun kamu masih kerja full time adalah kamu perlu terapin tujuan yang jelas. Ya, maksudnya apa, Pak? Kamu perlu tulis inputnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa. Wih, Pak, kok kayak bahasa orang kerja, Pak? Lah iya kan, ini buat orang kerja. Makanya gue kasih tahu kalau buat orang kerja, mikirannya udah beda, ya kan? Jadi orang kerja biasanya tuh sudah punya skill set atau punya disiplin, ya kan? Karena memang kerja gitu ya. Jadi inputnya apa sih, guys ya? Input, coba kamu mikir ya, misalnya input waktu yang dipakai untuk konten tuh kapan? Misalnya kayak tadi Pak Pri, dari jam 9 sampai jam 1, ya kan? Berarti berapa jam tuh ya? Berapa jam tuh? 4 jam ya? Berarti sekitar 4 jam, oke? Kemudian outputnya, dari 4 jam itu, lu mesti jadi berapa video? Oke, itu penting banget guys ya. Jangan lu kerja 4 jam ya, jadinya cuma 1 video, ngalor ngidul, nggak jelas, nggak tahu ngapain, ngerti kan? Jadi waktu yang dikeluarkan tuh nggak produktif. Kerjanya isinya riset aja. No. Begitu lu ngomong kerja ya kan, lu udah mesti ada outputnya tuh apa? Ada target. Orang kerja tuh kayak gitu guys ya. Gua datang hari ini jam 9 sampai jam 5. Hasilnya tuh apa? Ya, setiap tim gua itu ada laporan. Oke. Hari ini gua bikin berapa video. Oke, target gua berapa? Something kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak ada hasilnya. Pasti akan ngalor ngidul kemana-mana. Bisa paham? Dan kemudian yang ketiga, ini juga penting banget, yaitu outcome. Ya, outcome, ya kan, lu mesti punya target. Nah, targetnya ini tergantung kamu ya. Ada orang mau target misalnya jumlah subscribers yang didapat dalam waktu berapa lama. Ada juga yang outcome-nya adalah berapa jumlah penghasilan yang lo mesti dapat, ya kan, dalam jangka waktu tertentu. Tergantung kamunya, oke? Nah, kalau menurut saya sih, ya kan, kamu sesuaikan aja dengan ambisinya kamu. Maunya seperti apa, ya. Tapi yang jelas, kamu perlu setup ini di awal. Input, waktu yang dikeluarkan untuk konten, kemudian output hasilnya berapa video, oke? Dan kemudian outcome yang pengen kamu raih, ya kan? Either itu subscribers ataupun juga jumlah penghasilan yang kamu mau dapat. Nah, yang selanjutnya ini juga penting banget menurut gua. Kenapa? Karena ini yang ngebantuin gua di awal-awal, jadi gua bisa fokus meskipun gua masih kerja full time yang lainnya, tapi gua tetap bisa jadi YouTuber. Oke, langsung kita lihat. Nah, rahasia menjadi YouTuber sukses walaupun kamu masih kerja full time berikutnya, ini menurut gua salah satu yang sangat-sangat krusial. Yaitu apa? Cari editor. Yes, cari editor ya. Cari orang yang untuk bantuin kamu. Oke, karena jujur ya kan, gua nggak bisa ngerjain ini semuanya sendiri nggak bisa. Thank you banget buat tim gue ya, karena gue bener-bener sibuk gitu ya. Bayangin gue udah full time kerja di sini ya, mikirin yang lain ya kan, mikirin macem-macem ya kan, ada perusahaan dan lain sebagainya, ada keluarga, ada anak, ada istri ya kan, semuanya perlu dipikirin guys ya. Waktu gue tuh bener-bener gak banyak, so jadi gue perlu bantuan. Nah, di sini guys ya menurut gue ya, meskipun lu bisa ngedit, lu bisa syuting video dan lain sebagainya, saran gue tetap lu perlu hire editor. Loh Pak, tapi saya nggak ada budget, Pak. Kalau nggak ada budget, pikirin gimana caranya, ya kan, supaya lu punya budget. Mungkin lu nabung dulu atau gimana, ya. Bisa paham di sini, guys. Kenapa? Karena kalau lu udah kerja full time, berarti lu punya penghasilan. Nah, sisihkan sebagian penghasilan lu itu, ya kan, untuk beli peralatan, untuk hire orang, untuk ngebantu, ya. Kenapa? Begitu lu udah mulai hire editor, mindset lu totally change. Kenapa begitu? Soalnya kalau udah hire editor, lu pasti mikir, ya kan? Kalau gue nggak syuting video, dia nggak ada kerjaan. Masa lu mau bayar orang nggak ada kerjaan? Nggak mungkin, bener kan? Artinya, lu mesti nge-push diri lu untuk bikin video, syuting video. Disesuaikan dengan target yang kita kasih. Bisa paham di sini ya? Karena kalau nggak, ya artinya lu keluar duit sia-sia. Bisa paham di sini ya? Dan itu akan nge-push kamu banget. Dan itu yang gue rasakan, oke? Jadi, menurut gue, hire editor itu ya, meskipun lu bisa ngedit juga, itu sesuatu yang penting menurut gua. Tapi gen, ya kan, ini gue, ya, ini gue. Kalau misalnya lu ngerasa, oh, oke, gua mau save money, nggak mau hire dulu, gua kerjain sendiri. Kalau lu punya disiplin seperti itu, kayak Pak Pri nggak hire editor di awal, tapi sekarang udah mulai hire, ya kan? Nah, itu oke. Tapi memang tidak semua orang bisa. Makanya gue bilang, ini nggak gampang, guys. Ini nggak gampang, ya. Tapi bisa dan mungkin. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto.
Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Nah, rahasia selanjutnya jadi YouTuber sukses meskipun kamu masih kerja full time adalah enjoy the process. Yes, kenapa masih enjoy the process, Pak? Karena kalau enjoy the process berarti ide-ide yang kamu keluarin itu bisa lebih fresh ya. Dan juga kelihatan dari ekspresi kamu kayak gue gini nih. Tidak tertekan. Oke, kadang-kadang kalau lu lihat gue lagi tertekan, berarti gue lagi tertekan. Kadang-kadang ya guys ya. Tapi most of the time gue enjoy the process. Gue seneng banget bikin konten. Ini salah satu menurut gue, salah satu profesi yang menurut gue sangat terberkati dan gue hoki banget menurut gue ya. Bisa menekuni karir ini gitu ya. Nggak semua orang bisa guys ya. Nah, jadi saran gue lu mesti enjoy the process. Dan kemudian kalau lu enjoy the process, lu juga akan secara nggak langsung, oke, lu meningkatkan skill lu secara natural. Karena kenapa? Lu jalan aja gitu ya. Kayak seperti yang gue ngomong, misalnya lu belajar kayak gue belajar bela diri, ya kan? Gue enjoy the process meskipun gue dibanting-banting sakit, ditonjokin sama senseinya gitu kan ya. Tapi gue enjoy the process. Karena kenapa? Gue kepengen jalan kaki di luar nggak takut ditodong gitu guys. Bisa paham ya guys ya? Jadi I enjoy the process. Wah, have fun sama teman-teman, banting-bantingan dan lain sebagainya meskipun ya ada yang sakit juga gitu ya. Tapi again, you enjoy the process. Have fun with that. Nah, bikin YouTube juga gitu guys ya. Meskipun kelihatannya di layar ini kelihatannya bagus terus, tapi memang di belakang kadang-kadang ada stresnya, ada suka dukanya, ya kan? Wah, mesti ngejar tayang, mesti bikin ini dan lain sebagainya. Tapi again, enjoy the whole process. Supaya kenapa? Supaya lu bisa lama dan bikin ini jadi karir. Jadi gimana guys? Dari 5 rahasia ini mana yang udah kamu kerjakan? Ya, kalau udah dikerjain, tolong langsung sekarang komen. Gue pengen tahu. Dan menurut kamu ada lagi nggak kira-kira hal-hal yang perlu dilakukan, ya kan, supaya orang bisa jadi YouTuber sukses meskipun masih kerja full time? Oke? Langsung aja di komen sekarang guys. Jangan lupa dikasih like juga ya.